Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas light novel Tinsil Citra Slam Dataken volume 10 bab 1. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Halaman pertama diperlihatkan festival Tempest yang berakhir dengan sukses besar. Para tamu, rakyat jelata, para bangsawan, Raja Bulmun, mereka semua sudah sampai di kediamannya masing-masing. Hal yang sama juga berlaku untuk Raja Gazel yang pulang terburu-buru, dikarenakan ingin segera membentuk tim teknologi Saint yang akan segera dikirim ke Jura Tempest. Dan para tamu kini hanya tinggal Kaisar Elmesia dan rombongannya yang berbincang-bincang dengan Rimuru. Rimuru sangat berterima kasih kepada Kaisar Elmesia karena sudah mau membeli salah satu villa di Tempest. Kaisar Elmesia memberitahu Rimuru secara diam-diam fakta bahwa Ellen menggunakan ramuan tertentu untuk mengubah dirinya. Sedangkan Kabal dan Kido adalah anggota magus kesatria tingkat atas. Tapi menurut Rimuru, kekuatan Kabal dan Kido biasa-biasa saja. Elmesia menjawab, kekuatan Kido dan Kabal dibatasi karena mereka memakai cincin goib yang dipasang di jarinya. Mendengar itu, Rimuru sangat terkejut bahwa Sarion mempunyai teknologi yang sehebat itu. Setelah selesai berbincang-bincang, Kaisar Elmesia dan rombongannya pun kembali ke Sarion. Kemudian Rimuru berencana mengunjungi Hinata dan anak-anak yang belajar di gereja Tempest. Rimuru berkata kepada Hinata, tidak ada guru yang cocok untuk anak-anak di Tempest. Apakah kau mau mengajar, Hinata? Hinata menjawab, ku terima tawaran itu dengan senang hati. Dan jika urusanmu selesai di sini, berhentilah duduk di samping anak-anak, karena kau sangat mengganggu. Jadi pergilah, Rimuru. Dalam hati Rimuru berkata, ini memalukan, Hinata mengusirku. Beberapa waktu kemudian, Rimuru pergi ke labirin untuk mengevaluasi hasil labirin. Setelah melihat hasil analisis labirin, Rimuru mengadakan rapat. Dan di dalam rapat itu terdiri dari Veldora, Ramiris, Masayuki, dan Myormile. Menurut Rimuru, kinerja dungeon tidak efektif. Bahkan para petualang tidak ada yang sampai di lantai 10. Kalau terus begini, ini akan kacau. Veldora bertanya, terus apa yang harus kita lakukan? Yang tadinya hanya berdiri diam, kini memberi saran, yaitu Masayuki. Masayuki berkata, apa kalian tahu tentang tutorial video game? Tutorial? Apakah itu makanan penutup? Sepertinya bagus, ucap Veldora. Dan Masayuki mulai berdongeng. Menurut Masayuki, akan banyak petualang yang tertarik dengan labirin. Jika setiap monster yang dibunuh atau dikalahkan menjatuhkan benda tertentu, seperti kristal ajaib, menyiapkan tempat istirahat, seperti kamar tidur, toilet, memasang pintu teleportasi di setiap tangga yang berhubungan dengan koridor. Dengan begini, Anda bisa menarik harga premium dengan ruang tertentu. Dalam hati Rimuru berkata, aku seperti orang idiot. Di hadapan Masayuki, semua rencanaku sia-sia.
Bahkan hal sekecil itu tak pernah terpikir olehku. Kesal. Di sisi lain, Myormel yang penuh semangat tak mau kalah dari sang pahlawan Masayuki. Myormel berencana menempelkan koin emas di setiap pos lantai. Lantai 1-10 memiliki nilai 3 koin emas. Setiap lantai memiliki nilai tersendiri dengan kelipatan lantai. Dan barang siapa yang bisa sampai di lantai 100 dan mengalahkan pos lantai akan mendapat 100 koin emas bintang. Dan pos lantai 10 monster peringkat F, lantai 20 monster peringkat E, dan pos lantai 100 Dragonstorm Veldora. Dengan demikian labirin akan sukses besar. Dan ini berkat jenius pahlawan Masayuki. Terima kasih, kau hebat Masayuki, ucap Veldora. Rimuru menepuk bahu Veldora dan berkata, kau berlebihan Veldora. Setelah mendengar nama Veldora, menurut Masayuki nama itu terasa tidak asing lagi. Masayuki berkeringat dingin. Jadi selama ini Masayuki berbicara dengan naga badai. Dan bahkan peri kecil yang banyak omong ternyata seorang Demon Lord. Tadinya Masayuki ingin menjadi bawahan Lamiris, peri imut yang bisa membangun labirin semega ini. Dengan demikian Masayuki diterima sebagai teman. Beberapa hari kemudian, setelah mengevaluasi labirin, Rimuru and the Gang menyaksikan party dari kuil bebas dunia yang menjelajahi labirin. Sepertinya para petualang kuil bebas dunia sudah terbiasa membunuh monster. Dan tim Bason pun juga bisa sampai di lantai 10. Berkat Masayuki, labirin berjalan lancar. Malam berikutnya tiba. Dalam suatu ruangan, Sion menyerahkan setumpuk kertas kepada Rimuru. Rimuru-sama, ini laporan dari Myormel. Sedangkan dia belum menuangkan teh untuk tuannya. Menurut Rimuru, teh Diablo rasanya sedikit aneh. Rasa pahitnya lebih terasa. Apa kau mengganti daunnya, Diablo? Diablo menjawab, apa Anda tidak suka Rimuru-sama? Baiklah, saya akan mengganti semuanya. Setelah itu, giliran Sion yang menyiapkan teh untuk Rimuru. Rimuru terkejut. Fakta Sion bisa membuat teh sebagus ini. Yang lebih mengejutkan, Diablo. Ternyata mereka berdua bekerja sama. Dan Rimuru teringat, setelah invasi Falmouth, Rimuru belum memberikan apapun kepada Diablo. Dan Rimuru telah memberi Gupta Gabil pesta penghargaan dan libur untuk Gagoro. Kalau begitu, apa yang kau inginkan, Diablo? Diablo menjawab, saya ingin izin Anda, tuanku. Rimuru berkata, baiklah, tolong katakan apa itu. Diablo menjawab, saya ingin seseorang bekerja di bawah saya dan menggantikan pekerjaan saya yang lebih beragam seperti menghancurkan negara dan lain-lain. Dengan demikian, saya selalu bisa berada di sisi Anda, tuanku. Ada kenalan lama yang saya pertimbangkan, jadi saya pikir saya akan mengundangnya. Rimuru bertanya, jadi berapa orang yang kau harapkan untuk melayanimu? Diablo menjawab, kemungkinan ratusan, mungkin paling banyak 1000. Rimuru berkata, baiklah, aku akan siapkan 1000 tubuh untukmu. Bab 1 volume 10 berakhir di sini. Lanjut di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.